Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan 10 ini, materi pembahasan terkait desain arsitektur. Nah, untuk desain arsitektur sendiri, di sini perancangan arsitektur merupakan tahap pertama dalam proses perancangan perangkat lunak yang dimulai dengan rancangan data, kemudian berlanjut pada penurunan satu atau lebih struktur arsitektural sistem. Jadi, untuk membuat sebuah perangkat lunak itu dibutuhkan sebuah rancangan arsitektur rancangan arsitektur yang lebih mumpuni, itu mulai dari data-data yang akan dibuat nantinya seperti apa, data-data yang dipersiapkannya bagaimana, ya ditentukan berdasarkan rancangan berupa diagram ataupun eh, alur begitu. Nah, kemudian untuk arsitektur sistem ataupun perangkat lunak adalah struktur sistem perangkat lunak yang menggabungkan komponen perangkat lunak, menggabungkan properti yang tampak dan komponen tersebut, dan mendeskripsikan hubungan antar komponen. Nah, arsitektur di sini bisa berupa arsitektur perangkat lunaknya, ya berupa softwarenya, software penunjangnya, ya platform yang digunakannya apa, atau bahkan perangkat yang nantinya akan digunakan seperti apa. Jadi arsitektur di sini adalah rancangan awal yang mendukung terbentuknya sebuah sistem perangkat lunak yang baik begitu. Kemudian, output dari perancangan arsitektur berupa model arsitektur yang menggambarkan bagaimana sistem diatur sebagai suatu set komponen yang saling berkomunikasi. Ya. Output ataupun hasil akhir dari perancangan arsitektur berupa model arsitektur, ya, yang menggambarkan bagaimana sistem tersebut diatur sebagai suatu set komponen yang saling berkomunikasi. Entah itu berkomunikasi secara lokal, mulai dari berkomunikasi dengan database, berkomunikasi dengan berkomunikasi langsung dengan user, ya, berkomunikasi langsung dengan platform yang lain, seperti itu. Contoh misalnya, jika sistem yang dibuat itu hanya berbasis lokal, maka komunikasi hanya sebatas user dengan server yang ada di lokal tersebut, tidak ada kaitan dengan internet. Lain cerita ketika sistem sudah di online kan menggunakan internet, maka komunikasinya bisa juga komunikasi antar sistem, ya, antar data, atau biasa disebut dengan web service, atau misalnya komunikasi antar user yang satu dengan user yang lain begitu, yang sifatnya client server dan seterusnya. Arsitektur mencakup komponen. Yang pertama adalah komponen bangunan yang berbeda dapat diintegrasikan menjadi suatu bentuk keseluruhan yang kohesif. Nah, bangunan di sini berupa sistemnya, karena kita membahas terkait rekayasa perangkat lunak. Nah, bangunan di sini bisa berupa sistem, bisa berupa server, bisa berupa data, bisa berupa komputer, ya, yang diidentikan dengan sebuah alamat IP dan seterusnya, ya, mulai dari IP public, IP dynamic, IP static dan seterusnya. Kemudian bangunan yang dibuat sesuai dengan lingkungannya. Nah, maksud dari sesuai dengan lingkungannya adalah sesuai dengan kebutuhan dari user, ya, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh user, memenuhi kebutuhan user, atau biasa disebut dengan user friendly, ya. Kemudian, bangunan yang dibangun sesuai dengan kegunaannya, tekstur, warna, dan material pembentukannya dikombinasikan untuk membuat tampilan yang bagus. Nah, tekstur dan warna di sini biasanya lebih kepada tampilan dari suatu sistem. Sistem yang baik adalah tampilan yang tidak membuat user merasa dirugikan. Tampilan yang baik di situ adalah tampilan yang sifatnya user friendly. Contoh misalnya, teman-teman membuat sebuah sistem, contoh misalnya membuat sebuah website gitu, ya, dan ternyata
ketika orang lain melihat website kita, itu tidak mengerutkan mata ketika mereka mengakses website kita. Gradasi warna yang baik ya, tidak saling bertabrakan antara warna yang satu dengan warna yang lain. Ambillah contoh paling sederhana warna putih dan warna hitam, atau misalnya dikombinasikan warna-warna halus. Misalnya backgroundnya dengan background yang hijau muda begitu, dengan tulisannya misalnya tulisan yang berwarna hitam atau misalkan agak lebih gelap, tulisan yang lebih mudah dibaca, background yang enak untuk dipandang. Jangan sampai ketika user mengakses website kita, yang ada malah mereka mengerutkan kening mereka, mengerutkan mata mereka begitu, dengan alasan silau gitu ya, atau misalnya seram lah bahasa kita. Jadi ketika mereka mengakses website kita, mereka kesulitan melihat tulisan kita. Bahkan contoh misalnya ada website yang backgroundnya itu gradasi warnanya tidak cocok ya, belakangnya backgroundnya warnanya pink misalnya, dan warna tulisannya atau fontnya ya, warna fontnya itu warna kuning, maka otomatis sudah kebayang ya, backgroundnya warna pink, tulisannya warna kuning. Wah, udah nggak enak tuh dipandang mata. Nah, teman-teman biasanya ketika teman-teman ingin mempelajari lebih lanjut terkait ini, itu ada namanya mata kuliah IMK atau interaksi manusia komputer, agar interaksi user dengan sistem itu lebih baik ya, lebih friendly. Salah satunya adalah penggunaan gradasi warna seperti itu. Kemudian perancangan pencahayaan, template, dan garis batas. Nah, untuk pencahayaan juga sebenarnya berkaitan dengan warna ya. Nah, warna-warna yang terang itu akan membantu membantu memperjelas tulisan, yang membantu memperjelas suatu konten atau maksud tertentu begitu ya. Semakin warna tersebut gelap, maka akan sulit untuk terlihat ya, seperti itu. Nah, maka dari itu perlu dikombinasikan antara warna yang gelap dengan warna yang terang sesuai dengan kebutuhan user, proporsional ya. Kemudian template juga sama. Nah, biasanya template juga menjadi sebuah acuan ya. Nah, di sini yang dibahas di sini terkait tampilan, gambar, warna, tekstur, pencahayaan, template itu lebih kepada website, web design ya. Nah, walaupun hanya sebatas tampilan, tapi jangan dianggap remeh ya rekan-rekan, karena orang yang akan pertama kali melihat itu ya, mereka akan melihat tampilan website kita, karena tidak semua orang yang mengakses website kita itu tahu tentang yang namanya coding ya. Yang mereka tahu adalah tampilannya bagus atau tidak, enak dipandang atau tidak, mudah digunakan atau tidak, membantu atau tidak, kan begitu. Kita kembali lagi terkait template itu, banyak ya di website itu terkait template website yang 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 mudah digunakan ya, yang sifatnya responsif berupa bootstrap ataupun template yang lain begitu ya. Nah, kemudian ada garis batas. Nah, garis batas itu biasanya berkaitan dengan layout ataupun tata letak ya. Kemudian arsitektur mencakup merupakan suatu bentuk seni ya. Nah, kembali lagi ya, itu bentuk seni. Jelas bahwa ketika kita membuat sebuah sistem ya, membuat sebuah karya seni apapun itu, dalam hal ini contoh sistem ya, maka apapun yang ada dalam sistem tersebut, mulai dari tampilannya, gradasi warna, tata letak, bahkan codingnya sekalipun, itu merupakan sebuah karya seni ya, khususnya untuk dipandang oleh programmernya atau bahkan dipandang oleh user yang mengakses website kita. Nah, kemudian arsitektur perangkat lunak merupakan representasi yang memungkinkan untuk ya, representasi di sini adalah menggambarkan sesuatu
Satu, untuk melakukan analisis terhadap efektivitas perancangan yang disesuaikan dengan kebutuhan yang dinyatakan sebelumnya. Yang maksud dinyatakan sebelumnya adalah telah didiskusikan antara klien dengan programmernya, ya, antara user dengan programmernya, ya, bahwa program tersebut harus dibuat sesuai dengan kebutuhan user. Jangan sampai user malah menjadi sulit dengan adanya program itu, tetapi dengan adanya program itu user menjadi lebih terbantu. Pekerjaan yang seharusnya dilakukan dengan 5 langkah, dengan adanya sistem maka cukup hanya 2 atau bahkan 1 langkah saja. Kemudian yang kedua adalah melakukan pertimbangan alternatif arsitektural, ya, mempertimbangkan jalan keluar ataupun jalan yang lain pada tahap di mana perubahan rancangan dapat dilakukan dengan cara yang relatif mudah. Jelas ya, ketika sebuah sistem dibuat, tujuan utama poin penting dari sistem tersebut adalah tentu, ya, mudah mudah untuk digunakan, mudah untuk dioperasikan, ya. Bahkan ketika sebuah program itu dibuat, kemudian dilakukan sebuah uji coba, program tersebut harus benar-benar sudah autopilot. Maksud autopilot itu sudah bisa digunakan dengan mudah oleh user tanpa perlu eh, tanpa perlu bantuan programmer di setiap waktunya. Jadi tugas programmer di situ hanya memantau sistem dan bahkan melakukan maintenance saja. Sementara untuk alur sistem operasional, sistem kegunaan, sistem manfaat, sistem penggunaannya bagaimana, itu sudah autopilot, ya, sudah mudah digunakan oleh user, ya, tanpa ada bug sekecil apapun gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, mengurangi resiko yang berhubungan dengan konstruksi perangkat lunak. Yang mengurangi resiko yang berhubungan dengan konstruksi perangkat lunak, itu konstruksi di sini desainnya ataupun bangunannya. Bangunan di sini bisa berupa tampilannya, desainnya, gradasi warnanya, bahkan keamanannya juga, ya. Ya, resiko di sini tentu ketika teman-teman ambil contoh membuat sebuah perangkat lunak berbasis website. Yang perlu diperhatikan tidak hanya sebatas tampilannya saja, gradasi warnanya juga harus diperhatikan. Bahkan mulai dari keamanannya juga harus diperhatikan. Apalagi website ini sangat rentan karena dia diakses oleh publik, diakses oleh siapapun. Tidak semua user itu baik, bahkan ada user yang istilahnya ingin merusak sistem kita, bahkan hanya sekedar ingin mencoba keamanan sistem kita, ya, mulai dari cracker, hacker, ataupun bahkan yang lebih parah gitu ya. Ada yang hanya sebatas melihat keamanan kita ada celah atau tidak, ada yang memang ingin menghancurkan, ada yang memang ingin mengambil database kita sampai benar-benar sistem kita down, entah itu diserang menggunakan DDoS, entah itu menggunakan logic bomb, entah itu menggunakan SQL injection, entah itu menggunakan defense dan seterusnya. Kemudian, representasi arsitektur perangkat lunak adalah suatu yang memungkinkan terjadinya komunikasi di antara semua pihak yang tertarik pada pengembangan sistem berbasis komputer. Kemudian, arsitektur yang dibuat di awal perancangan akan memiliki efek yang menentukan pada semua pekerjaan perangkat lunak rekayasa perangkat lunak selanjutnya. Nah, ini arsitektur yang dibuat di awal perancangan akan memiliki efek yang menentukan. Nah, yang namanya perangkat lunak, ambillah contoh sebuah website, itu pasti akan mengalami perkembangan dari masa ke masa, gitu ya. Ada yang namanya misalnya website versi 1, ya, website apa misalnya, atau misalnya website pengelolaan data karyawan versi 1, versi 2, atau versi 1.2, dan seterusnya, itu sesuai dengan programmernya. Pengembangan di situ banyak ya, mulai dari contoh misalnya pengembangan dari sisi coding. Karena ini program ini, website ini dibuat zaman dulu, itu belum yang namanya belum terlalu familiar dengan yang namanya framework CI, maka website tersebut hanya dibuat menggunakan PHP natif misalnya. Dengan berkembangnya waktu, banyaknya teknologi yang baru, maka website tersebut harus di-upgrade ke bentuk framework
kode igniter ataupun CI ataupun Laravel dengan tujuan keamanan misalnya. Dengan berkembangnya waktu lagi, sistem itu tidak hanya berbasis website, tapi website tersebut dapat dimobilekan atau dibuatkan mobile app-nya ataupun aplikasi mobile-nya. Seperti itu akan terus berkembang ya dari masa ke masa. Atau mungkin dari sisi bahasanya, mulai dari bahasa PHP-nya dikembangkan lagi, framework-nya dikembangkan lagi, atau bahkan zaman sekarang itu ada yang namanya bahasa Golang ya, kemudian ada Python dan seterusnya. Arsitektur menggambarkan model yang relatif kecil dan mudah dipahami, dan menggambarkan bagaimana sistem distrukturkan dan bagaimana komponen di dalamnya saling bekerja sama. Deskripsi arsitektural, sasaran dari deskripsi arsitektural untuk menetapkan kerangka kerja konseptual dan kosakata yang digunakan selama perancangan arsitektur perangkat lunak. Ini sasarannya ya. Kemudian sasaran yang kedua adalah untuk menyediakan panduan yang rinci pada waktu merepresentasikan deskripsi arsitektural. Untuk memandu, yang ketiga untuk memandu praktik perancangan yang baik gitu ya. Jadi yang namanya deskripsi arsitektural ataupun perancangan arsitektural ini tentu ya dengan adanya rancangan, programmer akan lebih mudah membuat sebuah sistem dan tidak akan keluar dari jalur yang seharusnya. Contoh misalnya rancangan desainnya digambarkan dalam bentuk diagram, entah itu misalnya dalam bentuk diagram activity diagram yang UML atau misalnya menggunakan ERD ya entity relationship diagram, akan tahu berapa banyak data tabel yang dibuat dalam suatu database, berapa banyak transaksi yang akan terjadi, seperti apa alurnya gitu ya. Dari alur tersebut, dari data-data tersebut, tampilannya bagaimana, keamanannya seperti apa, celah-celah yang mungkin ditembus oleh orang-orang yang tidak berkepentingan itu bagaimana ya, seperti itu. Kemudian pola deskripsi keputusan arsitektur. Permasalahan perancangan ya, mulai dari permasalahan perancangan, mendeskripsikan permasalahan perancangan arsitektur yang akan diselesaikan. Yang kedua, penyelesaian menentukan pendekatan yang dipilih untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan perancangan. Untuk kategori sendiri, spesifikasi kategori perancangan yang akan diselesaikan permasalahannya seperti perancangan data, struktur isi dan komponen, integrasi, ya, keterhubungan antar satu platform dengan platform yang lain, keterhubungan database dengan database yang lain, ataupun keterhubungan antara fitur dengan fitur yang lain. Kemudian ada presentasi. Dan yang selanjutnya, asumsi-asumsi dari pola deskripsi keputusan arsitektur adalah indikasi asumsi saat menentukan keputusan. Misalnya, standar teknologi, pola yang tersedia, permasalahan yang berkaitan dengan sistem perangkat lunak. Nah, asumsi di sini misalnya standar teknologi. Ambillah contoh begini. Teman-teman membuat sebuah website, pasti akan menentukan standar teknologi yang kira-kira besar kemungkinan bisa mengakses sistem kita. Misalnya, bisa diakses oleh Windows misalnya dengan setara Windows 7, Windows 10 ataupun dengan browser apa. Atau misalnya teman-teman membuat sebuah aplikasi mobile dan teman-teman harus memikirkan aplikasi ini akan berjalan di smartphone dengan tipe sekian ya, dengan sistem operasi apa, apakah smartphone aplikasi ini bisa berjalan di semua smartphone dengan berbagai macam tipe, ataukah hanya bisa berjalan di iOS saja atau hanya bisa berjalan di Android saja ataupun Android dengan versi tertentu. Itu juga harus dikondisikan standar teknologinya. Kemudian alternatif secara singkat mendeskripsikan alternatif yang akan dipertimbangkan dan mengapa ditolak. Ini biasanya alternatif-alternatif ini adalah rencana yang lain ataupun plan B ketika sistem yang dibuat itu ditolak oleh klien. Misalnya ada beberapa fitur yang
besar kemungkinan akan ditolak. Maka dibuatkanlah sebuah jalan keluar ataupun fitur cadangan gitu ya. Kemudian argumen. Nah, argumen di sini menjelaskan mengapa memilih penyelesaian di atas dan alternatif-alternatif lainnya gitu ya. Kemudian keputusan yang berhubungan. Keputusan terdokumentasi yang berhubungan dengan keputusan yang diambil. Kemudian implikasi. Nah, implikasi di sini adalah indikasi konsekuensi perancangan akibat penentuan keputusan. Apakah penyelesaian akan mengakibatkan pada perancangan yang lainnya? Nah, perhatian yang berhubungan. Nah, apakah kebutuhan lain yang berhubungan dengan keputusan yang diambil? Nah, ini perhatiannya berhubungan di sini ya itu bisa teknologi, sesuatu yang berhubungan itu bisa juga spesifikasi perangkat, bisa spesifikasi sistem yang akan digunakan nantinya ya. Ataupun sistem yang lain di luar sistem yang kita buat tapi memiliki keterkaitan seperti itu. Contoh misalnya karena website kita itu akan menampilkan data-data dari luar, maka kita menggunakan web service. Nah, ketika kita akan menggunakan web service, apa yang diperlukan? Mulai dari IP yang ditentukan harus IP apa, kemudian database yang kita akan ambil itu datanya dari database apa, kemudian web service-nya bagaimana, bahasa JSON-nya seperti apa, dan seterusnya. Kemudian ada produk kerja, indikasi di mana keputusan yang diambil akan tercermin dalam deskripsi arsitektur. Kemudian untuk catatan adalah rujukan catatan tim lainnya yang sebelumnya telah digunakan untuk membuat keputusan. Nah, ini ada beberapa pertimbangan dalam keputusan arsitektur. Adakah arsitektur aplikasi yang generik dan dapat bertindak sebagai template? Untuk sistem yang sedang dirancang, bagaimana sistem akan didistribusikan ke sejumlah perangkat keras, pola atau gaya arsitektur yang digunakan, pendekatan fundamental apa yang digunakan untuk menyusun sistem, bagaimana komponen struktural dalam sistem yang akan terkomposisi menjadi subkomponen, dan sampai uh, beberapa pertanyaan terkait bagaimana desain arsitektur tersebut akan dievaluasi. Ya, evaluasi di sini berkaitan dengan trial and error gitu ya. Bagaimana sistem tersebut didokumentasikan. Didokumentasikan artinya diterapkan di sebuah sistem menjadi sebuah sistem yang autopilot ya, mudah digunakan, mudah dioperasikan tanpa perlu tanpa perlu bimbingan dari programmer secara berkelanjutan gitu. Ya, cukup programmer memberikan arahan, sistem diterapkan, jalan, user dapat menggunakan. Kalau misalnya memang ada kesalahan, programmer hanya sesekali saja. Ketika misalnya ada sistem yang ingin dikembangkan, programmer akan terlibat di situ ya, seperti itu. Nah, untuk tampilan arsitektural, pertama ada tampilan logis ya. Ada tampilan proses dan ada tampilan pengembangan. Lalu ada tampilan fisik ya. Untuk gaya arsitekturnya sendiri, pertama ada kumpulan komponen, ada penghubung ataupun konektor yang nantinya akan berkaitan dengan komunikasi dan koordinasi antar komponen. Kemudian batasan dan juga model semantik ya. Lalu selanjutnya adalah gaya dan struktur arsitektur. Yang pertama ada kinerja, performance, ada keamanan, security, ada keamanan safety, ya. Security ini dari luar ke dalam. Kalau safety itu untuk keamanan pemakaian biasanya. Kemudian ada ketersediaan, availability, dan ada pemeliharaan atau maintainability atau maintenance ya, seperti itu. Ini ada mulai dari struktur dasar arsitektur, ya, struktur fungsional, ada implementasi, kemudian ada konkurensi, ada fisik ya. Kemudian ada pengembangan. Nah, pengembangan tadi sudah kita singgung, apakah pengembangan dari versi satu ke versi yang lain dan seterusnya. Kemudian lapisan arsitektur. Nah, lapisan arsitektur bisa berupa layer arsitektur ya. Nah, seperti ini mulai dari user interface, user management, core business, application system utility,
Kemudian ada sistem support ataupun database ya. Ini tampilan, ini adalah komponen misalnya berupa fitur. Ini misalnya kalau menggunakan framework, contohnya framework CI, ini bisa berupa core business logic atau tempat ambillah contoh membuat sebuah function di dalam controller dan seterusnya. Kemudian sistem support OS ataupun database. Lapisan pendukung operating system ya, database apa, OS-nya misalnya apakah Windows ataupun Linux juga sama. Nah, di sini ada layer arsitektur, ada beberapa penjelasan mulai dari deskripsi, contoh saat digunakan, keuntungan dan kerugiannya bagaimana. Contoh arsitektur lapisan dengan lapisan bawah menjadi basis data individual di setiap pustaka pada sistem perpustakaan. Dan di sini ada web browser interface, ada libsys login ya, ada loginnya, ada formnya, ada print manager, ada ini fitur ya, ada fitur distribute search, kemudian ada dokumen retrieval. Dokumen di sini biasanya berupa entah itu jurnal ataupun buku, ada write manager, kemudian ada accounting, ada library index, ada database 1, database 2, 3 sampai database yang sekian. Kemudian bagaimana satu set komponen yang saling berinteraksi dapat dibagi datanya seperti itu. Model ini cocok untuk aplikasi di mana data yang dihasilkan oleh suatu komponen dan digunakan oleh yang lain. Seperti itu. Nah, ini beberapa contoh dari arsitektur. Nah, contoh misalnya ada desain translator, ada project repository. Nah, project repository, sebuah project repository ataupun sebuah tempat pembuatan project ataupun sistem lah, kita asumsikan sistem besar ini dikelola dapat bersumber dari UML editor, kode generator ya, report generator, kemudian ada design analyzer, kemudian juga ada Python editor, Java editor, dan seterusnya. Ini bahasa yang digunakan, ini model diagram yang digunakan, kemudian ada report yang digunakan itu seperti apa. Kalau report generator itu biasanya kalau VB, kita ambil contoh misalnya kita pakai Visual Studio.net ya, itu menggunakan Krista Report ya untuk report generator. Untuk kode generator itu biasanya berupa coding yang sistem yang digunakan untuk membuat sebuah kode-kode program, entah itu menggunakan Sublime, menggunakan NetBeans, Java ataupun yang lain seperti itu ya. Dan banyak lagi terkait arsitektur sistem. Nah, rekan-rekan bisa dipelajari lebih lanjut ya, mulai dari sistem yang lokal tadi ataupun sistem yang berbasis internet yang kaitannya nanti akan berhadapan dengan yang namanya klien. Kliennya banyak, dari mulai klien 1, 2, 3, dan seterusnya. Apa saja yang diambil oleh klien itu bisa berupa video server, katalog server, picture server, ataupun web server. Ya, seperti itu. Nah, ini rekan-rekan bisa pelajari lebih lanjut terkait arsitektur arsitektur rekayasa perangkat lunak. Nah, barangkali itu, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.